Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data science analysis chart. Topik ini sangat relevan, khususnya bagi perusahaan di bidang telekomunikasi, karena berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan data untuk mengidentifikasi pelayanan pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan. Melalui pendekatan data science ini, kita dapat memahami pola perilaku pelanggan serta mengambil langkah antisipatif sebelum mereka memutuskan untuk berhenti. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aziza Putri Naya Suwandi dengan NIM 2312419 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi kelas 4B. Presentasi ini merupakan bagian dari penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang diampu oleh Bapak Hafian Putra Pratama SSTMT. Saya berharap hasil analisis ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan ilmu yang telah kita pelajari di perkuliahan dalam dunia industri. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu data science. Data science ini adalah bidang multidisiplin yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak wawasan dan pengetahuan dari dalam berbagai bentuk baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang atau organisasi membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan data, bukan hanya berdasarkan intuisi ataupun pengalaman. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan apa itu churn. Churn adalah kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan. Biasanya ini tuh jadi tanda bahwa ada masalah yang perlu diperbaiki, seperti layanan kurang memuaskan ataupun pelanggan pindah ke pesaing. Nah, di sini kita masuk ke mengenal customer churns. Customer churn ini di mana kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan produk ataupun layanan. Nah, di sini dikenal juga sebagai attrition dalam konteks bisnis. Mengapa penting mengenal customer churn? Di sini tuh untuk mengurangi churn itu sama dengan meningkatkan loyalitas gitu, di mana biaya mendapatkan pelanggan baru lebih tinggi dibandingkan mempertahankan yang lama, dan membantu menyusun strategi retensi pelanggan yang efektif. Di sini kita lanjut ke proses analisis data science. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu data cleaning, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga balancing data, dan yang keempat modeling dan evaluasi. Di sini kita lanjut masuk ke pembahasan analisis distribusi tenure. Nah, di sini dapat terlihat grafik yang menunjukkan berapa lama pelanggan telah menggunakan layanan tenure. Terlihat bahwa jumlah pelanggan paling banyak berada pada awal masa langganan, yaitu sekitar 0 sampai 5 bulan. Namun setelah itu jumlahnya menurun, yang menunjukkan bahwa pelanggan berhenti menggunakan layanan di awal. Menjelang akhir sekitar 70 bulan, jumlah pelanggan kembali meningkat, yang menunjukkan adanya kelompok pelanggan yang loyal dan sudah menggunakan layanan dalam jangka panjang. Nah, sementara itu pada periode tengah sekitar 10 sampai 60 bulan, jumlah pelanggan lebih sedikit dan tersebar merata. Dari pola ini dapat disimpulkan bahwa proses perusahaan
perlu fokus gitu pada peningkatan retensi pelanggan baru agar mereka tidak cepat berhenti, serta mempertahankan pelanggan yang lama. Di sini juga ada terlihat box plot tenure-nya, itu menunjukkan rentang dan distribusi data tenure. Kita lanjut ke analisis distribusi monthly charts. Di sini terlihat grafik gitu yang menunjukkan distribusi jumlah pelanggan berdasarkan biaya bulanan yang mereka bayarkan. Nah, terlihat bahwa sebagian besar pelanggan membayar biaya bulanan yang cukup rendah, yaitu sekitar $20-25 dengan jumlah yang sangat tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Setelah itu jumlah menurun tajam gitu. Lalu kembali meningkat pada rentang $60-100 dan menyebar cukup merata. Ini menunjukkan bahwa ada dua kelompok utama pelanggan, satu kelompok yang membayar biaya bulanan rendah dan kelompok lainnya membayar biaya bulanan lebih tinggi gitu secara bertahap. Pola ini bisa mengidentifikasikan adanya perbedaan paket layanan tingkat kebutuhan pelanggan. Informasi ini penting untuk membantu perusahaan dalam menetapkan strategi harga dan memahami segmen pelanggan yang paling dominan. Nah, di sini terlihat ada box plot monthly charts-nya. Ini tuh menunjukkan variasi dalam biaya bulanan, memberikan gambaran median, kuartil, dan outlier. Nah, kita lanjut ke pembahasan analisis tingkat charge pelanggan. Nah, di sini terdapat churn distribution yang dimana hanya sekitar kurang lebih 26% dari data pelanggan yang mengalami churn, dan data pelanggan yang tidak mengalami churn itu sekitar kurang lebih 73%. Di sini terlihat menunjukkan distribusi churn atau tingkat pelanggan yang berhenti menggunakan suatu layanan. Terdapat dua kategori yang ditampilkan dari total responden sebanyak 3,5% pelanggan tidak mengalami churn atau kategori no. Sementara 26,5% pelanggan memilih untuk berhenti menggunakan layanan atau kategori yes. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan masih setia, tetapi adanya 26,5% ini yang keluar menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan upaya lebih untuk mempertahankan pelanggan dan memahami alasan di balik churn tersebut. Gambar tersebut menampilkan perbandingan evaluasi performa dua model analisis dapat memiliki bias ke kelas tidak churn, yang berarti kemungkinan model lebih memprediksi pelanggan yang tetap dibandingkan yang meninggalkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada fitur yang mempengaruhi churn. Nah, terlihat di gambar yang pertama ini ada distribusi gender. Terlihat bahwa jumlah pelanggan pria dan wanita yang berhenti berlangganan hampir sama, begitu juga yang tetap berlangganan
Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat churns, karena perilaku churns antara pelanggan pria dan wanita itu relatif seimbang. Di sini yang kedua ada church distribution partner, di mana hubungan antara status pasangan partner dengan kemungkinan pelanggan berhenti berlangganan church. Terlihat bahwa pelanggan yang memiliki pasangan partner lebih jarang church dibandingkan yang tidak memiliki pasangan partner. Yang ketiga ada distribution dependence. Ini terlihat bahwa pelanggan yang tidak memiliki tanggungan lebih banyak yang berhenti berlangganan dibandingkan dengan yang memiliki tanggungan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan tanggungan cenderung lebih lama atau stabil dalam berlangganan gitu. Kemungkinan mereka ini membutuhkan layanan tersebut untuk keluarga ataupun orang lain yang menjadi tanggungannya. Lanjut, di sini ada distribution paperless billing. Ini tuh terlihat bahwa pelanggan yang menggunakan paperless billing itu memiliki jumlah churns yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan paperless billing ini mungkin berhubungan dengan tingkat churn yang lebih tinggi, kemungkinan karena pelanggan ini lebih terbiasa dengan sistem digital yang lebih mudah berpindah layanan. Yang kelima di sini ada distribution phone service. Terlihat bahwa sebagian besar layanan baik yang charge maupun tidak menggunakan telepon, namun jumlah charge lebih banyak terjadi pada pelanggan yang memiliki layanan telepon dibanding yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan layanan telepon tidak terlalu berpengaruh dalam mencegah churn, sehingga kemungkinan pelanggan tetap bisa berhenti berlangganan meskipun mereka memakai layanan tersebut. Yang keenam ini ada distribution multi plans. Pelanggan dengan atau tanpa saluran telepon tambahan memiliki tingkat churn yang mirip. Sementara itu, pelanggan yang tidak memiliki layanan telepon cenderung lebih jarang churn. Ini menunjukkan bahwa multi plans ini tidak terlalu mempengaruhi keputusan untuk berhenti berlangganan. Di sini yang ketujuh ada distribution internet service gitu, di mana pelanggan layanan distribution internet service ini memiliki tingkat churn yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan fiber optik, terutama pada kategori no churn. Meskipun untuk kategori yes churn keduanya lebih rendah gitu. Layanan DSL ini tetap menunjukkan angka churn yang lebih tinggi dibandingkan fiber optik, mengidentifikasikan bahwa pengguna DSL lebih cenderung melakukan churn. Yang kedelapan ada distribution online security. Pelanggan yang tidak memiliki layanan keamanan online ini mendominasi gitu.
yang bisa dilihat terdapat warna biru gitu, terutama di antara yang tidak berhenti berlangganan. Sementara itu pelanggan yang berhenti berlangganan di warna hijau relatif rendah, mengidentifikasikan bahwa layanan keamanan online mungkin berperan dalam meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Nah, yang terakhir ada distribution kontrak. Itu sebagian besar pelanggan tidak berhenti menggunakan layanan, terutama yang memiliki kontrak bulan ke bulan. Itu ada pada warna biru. Pelanggan dengan kontrak 1 tahun pada warna oranye menunjukkan angka churn lebih rendah, sedangkan kontrak 2 tahun batang berwarna hijau gitu menunjukkan angka churn paling sedikit. Ini mengidentifikasikan bahwa pelanggan dengan kontrak lebih panjang cenderung lebih loyal dibandingkan yang memiliki kontrak bulan ke bulan. Nah, di sini ada kita masuk ke model yang digunakan. Yang digunakan ada logistik direction, ini akurasinya 0,7997, ada KKN dengan akurasi 0,7510, ada design tree dengan akurasi 0,7297, ada random forest dengan akurasi 0,7928, ada CFC dengan akurasi 0,7346, ada XGBoost dengan akurasi 0,7850. Di sini yang terakhir ada evaluasi akhir model confusion metric. Pada gambar tersebut menampilkan perbandingan evaluasi performa dua model machine learning, yaitu random forest dan K-nearest neighbors atau yang disebut dengan KNN menggunakan confusion metric. Pada model random forest ini, jumlah prediksi benar untuk kelas 0 atau true negatif adalah 897 dan untuk kelas 1 true positif adalah 876. Sementara itu, prediksi salahnya atau false positif ini sebanyak 163 dan false negatif sebanyak 133. Model ini memiliki akurasi sebesar 0,8659 dan mean akurasi sebesar 0,8455. Sedangkan pada model KKN, jumlah prediksi benar untuk kelas 0 adalah 735 dan untuk kelas 1 adalah 860. Namun kesalahan prediksi itu lebih tinggi, yaitu 325 untuk false positif dan 149 untuk false negatif. Akurasi model ini adalah 0,7790 dan mean akurasinya itu 0,7688. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model random forest ini memiliki performa yang lebih baik gitu dibandingkan dengan KKN ini karena menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan kesalahan prediksi yang lebih sedikit. Di sini terdapat kesimpulan yang sudah dijelaskan dari awal materi hingga akhir, yaitu membahas bagaimana data science digunakan untuk menganalisis pelanggan, yaitu ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan, data science ini membantu untuk mengidentifikasi pola dalam data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Change penting untuk diperhatikan karena mempertahankan pelanggan lebih mudah dibandingkan mencari pelanggan baru. Analisis dapat menunjukkan bahwa pelanggan dengan masa layanan pendek atau churn rendah dan tagihan bulanan tinggi cenderung lebih sering berhenti. Selain itu, pelanggan yang menggunakan pembayaran tanpa kertas atau paperless billing juga mungkin untuk churn. Sementara itu, faktor seperti jenis kelamin, kepemilikan
layanan telepon, dan langganan beberapa saluran seperti multiplines tidak terlalu berpengaruh dalam memprediksi churn. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi perusahaan untuk merancang strategi yang tepat untuk mempertahankan pelanggan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.